Saya dulu sempat bingung, kenapa sih orang-orang ributin soal gluten? Dalam hati saya mikir gini, emangnya gue pikirin, kita kan orang Indonesia, makan nasi, bukan roti. Tapi makin kesini, kok saya mulai sadar ya, karena setiap kali makan mie, roti, atau kue, tenggorokan sering berdahak, sering sariawan, dan lambung juga nggak nyaman. Nah, ternyata makin bertambahnya umur, tubuh kita bisa jadi makin sensitif terhadap gluten. Dan yang lebih mengejutkan, gluten bisa picu peradangan dari dalam. Coba bayangin, gluten itu menyerang usus kita. Padahal usus adalah tempat tubuh menyerap semua gizi penting dari makanan. Kalau sumber penyerapan gizi aja terganggu, ya wajar aja kalau tubuh jadi gampang drop, gampang sariawan, bahkan asam lambung gampang kambuh. Jadi kalau kamu sering ngalamin hal-hal kayak gitu, bisa jadi tubuhmu lagi ngasih sinyal kalau tubuh sudah kewalahan. Dulu, saya tuh nggak ngerti apa itu peradangan. Yang saya tahu, kalau tenggorokan sakit, bibir pecah-pecah atau sariawan, yaitu tandanya lagi panas dalam. Dan kalau kita cari istilah panas dalam di dunia medis barat, istilah itu sebenarnya nggak ada. Padahal dari dulu, sebelum ilmu kedokteran modern berkembang, panas dalam udah dikenal. Tabib-tabib Tiongkok kuno dan pengobatan Ayurveda di India sudah lama bilang gini, panas dalam itu muncul karena ketidakseimbangan energi di dalam tubuh. Terlalu banyak energi yang sifatnya panas dan kekurangan energi yin yang sifatnya dingin. Makanya disarankan untuk minum yang adem-adem dan hindari makanan yang memancing panas, kayak pedas, gorengan, atau daging berlemak. Nah, sebenarnya pengertian itu nggak sepenuhnya salah, tetapi juga nggak sepenuhnya tepat. Kalau menurut kedokteran modern, gejala yang kita sebut panas dalam itu mulai dari tenggorokan sakit, sariawan, bibir pecah-pecah, asam lambung kambuh, sampai badan terasa panas gitu ya. Semuanya punya satu akar masalah yang sama, peradangan atau inflamasi di dalam tubuh. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, coba kita tarik dulu benang merahnya. Panas dalam itu sebenarnya tanda bahwa tubuh sedang melawan peradangan dari dalam. Nah, di video ini saya akan bantu sahabat CS pahami lebih mendalam mengenai mengapa peradangan seperti misalnya sariawan dan asam lambung kambuh ini bisa sering muncul. Kemudian apa hubungannya dengan gluten dan makanan yang kita makan setiap hari? Dan bagaimana cara mereset tubuh kita agar bisa pulih dari dalam secara alami? Yuk tonton sampai habis karena di akhir nanti akan ada penjelasan bagaimana caranya kamu bisa mulai mereset ususmu agar tubuh tenang dari peradangan, sembuh dari sariawan, dan asam lambung tidak kambuh lagi. Lalu, apa sih penyebab dari peradangan itu? Penyebab peradangan itu banyak. Dan satu hal penyebab peradangan yang mengerikan yang belum banyak orang ketahui adalah gluten. Nah, saya itu kan dulu berpikir apa sih gluten itu? Mana mungkin gluten sebabkan penyakit di saya? Karena setahu saya gluten hanya menjangkiti orang barat saja. Jadi sewaktu anak saya masih kecil, anak saya itu bolak-balik bapil terus batuk pilek. Sampai-sampai saya stres soalnya bolak-balik ke dokter melulu. Dikasih antibiotik sama dokter, sembuh. Enggak berapa bulan lagi, bapil lagi. Bolak-balik terus, kayak gitu. Lalu sudah saking putus asanya, ada teman yang promosikan satu sinsai di Jakarta Utara. Sebenarnya saya itu nggak percaya dengan pengobatan tradisional. Tetapi ya sudahlah dicoba aja, siapa tahu cocok, begitu pikiran saya. Sinsai cuma lihat telapak tangan anak saya lalu langsung memberi resep. Lalu iseng-iseng saya tanya ke si Sinsai, tolong lihat dong telapak tangan saya. Lalu sambil lihat telapak tangan saya, si Sinsai bilang gini, kamu sering ada kental-kental ganjel di tenggorokan ya? Ya, jawab saya dengan terheran-heran. Kok tepat sekali ya diagnosanya, padahal cuma lihat telapak tangan. Lalu si Sinsai bilang begini, kamu sering makan makanan dari tepung ya, misalnya roti. Saya terheran-heran. Loh,
tepat ya diagnosanya. Lalu saya tanya, memangnya kenapa Sinse? Lalu dia jawab begini, tepung itu yang membuat tenggorokan kamu berdahak. Kemudian saya terdiam dan tidak bertanya lebih lanjut lagi. Karena kunjungan itu bukan saya pasiennya, melainkan anak saya. Sesampainya di rumah, saya merenung, mana mungkin sih roti menyebabkan tenggorokan saya berdahak setiap hari. Roti itu kan bukan gorengan, jadi saya buang pikiran tersebut dan melupakannya selama berpuluh-puluh tahun. Sekarang saya baru sadar kalau sisin saya itu benar-benar benar 100%. Kemudian ada kejadian yang menghebohkan di kantor saya. Seorang staf bagian komputer tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri atau koma selama seminggu di rumah sakit lalu meninggal. Umurnya belum lagi 25 tahun, masih single, seorang perokok. Dokter pun tidak dapat mendiagnosa dengan pasti penyebab kematiannya, mungkin karena tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Rumor yang beredar adalah bahwa dia meninggal karena setiap hari sarapan mie instan. Waktu itu saya pikir gini, masa iya sih makan mie instan setiap hari bisa meninggal? Tapi sekarang saya mengerti. Nah, sahabat ingin tahu penyebab kematian rekan sekantor saya itu? Tonton terus ya video ini hingga selesai. Lalu, apa sih gluten? Dan mengapa si gluten ini membuat sengsara hidup begitu banyak orang dan tidak jarang sampai mengalami kematian? Gluten itu sebenarnya adalah sejenis protein yang paling banyak ditemukan di gandum, barley, dan rye. Barley itu adalah jali-jali ya kalau Indonesia. Nah, buat sebagian orang mengkonsumsi gluten justru bisa memicu reaksi autoimun yang cukup serius di seluruh tubuh. Pada orang yang sensitif terhadap gluten, tubuhnya salah mengenali protein ini. Bukannya dicerna dengan tenang, gluten malah dianggap sebagai musuh. Tubuh pun bereaksi seolah sedang melawan penyusup yang berbahaya. Dari sinilah muncul kondisi yang disebut Food Immune Reactivity atau FIR, yaitu reaksi peradangan ekstrim di dalam tubuh. Saat hal ini terjadi, tubuh mulai memproduksi antibodi tertentu seperti anti-gliadin A dan anti-tissue transglutaminase. Kedua antibodi ini bekerja melawan gluten, tetapi dampaknya justru bikin dinding usus jadi meradang. Peradangan yang berlangsung terus-menerus ini berbahaya banget, karena bisa menjadi pemicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes, kanker, sampai gangguan saraf seperti Alzheimer. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga merusak jonjot-jonjot halus di usus kecil yang tugasnya menyerap nutrisi dari makanan. Jadi, bukan tidak mungkin teman di kantor yang mengalami koma selama seminggu lalu meninggal itu, dia mengalami radang ekstrim di ususnya. Tubuhnya sudah terlalu lama hidup dalam kondisi stres, kurang tidur, penuh racun dari rokok, dan hampir tidak pernah mendapatkan serat alami dari buah atau sayur. Setiap hari ia makan mie instan, makanan tinggi gluten, rendah gizi, dan syarat bahan tambahan yang memperparah peradangan di usus. Lama-kelamaan, peradangan itu bukan cuma berhenti di usus. Radang menyebar lewat aliran darah, membebani organ-organ lain seperti jantung dan hati. Tubuhnya terus bekerja di bawah tekanan, tetapi tak pernah benar-benar pulih. Sampai akhirnya sistem pertahanannya kolaps. Itulah yang sering terjadi ketika peradangan dibiarkan menjadi kronis. Tidak terasa di awal, tetapi pelan-pelan menghancurkan fondasi kesehatan dari dalam. Sahabat CS, tahukah kamu kalau sekarang gluten itu hampir nggak bisa dihindari? Dulu, kadar gluten dalam bentuk gandum masih alami. Tetapi seiring waktu, para ilmuwan terus mengembangkan jenis gandum baru dengan kadar gluten yang lebih tinggi dan tekstur yang lebih lengket. Karena gluten inilah yang membuat adonan lebih elastis, mudah dibentuk, dan menghasilkan tekstur yang enak di lidah. Akibatnya, gandum masa kini mengandung hampir 90% lebih banyak gluten dibandingkan gandum 100 tahun yang lalu. Wow ya. Gluten sendiri berfungsi seperti lem alami yang bikin adonan roti atau kue terasa lebih kenyal
dan menyatu sempurna. Nah, sifat inilah yang bikin industri makanan modern sangat bergantung padanya. Sekarang, gluten dipakai besar-besaran di berbagai produk olahan, dari makanan ringan sampai makanan siap saji. Banyak pabrik makanan yang memanfaatkan gluten karena fungsinya yang serbaguna ini, misalnya ya, sebagai pengikat, pengental, dan pelapis, supaya tekstur makanan terasa lebih enak dan stabil. Sebagai vital gluten, ini suatu istilah ya, vital gluten ini, yaitu gluten murni yang ditambahkan ke tepung gandum agar daya rekatnya makin kuat. Jadi gluten murni namanya vital gluten ditambahkan ke tepung gandum, kan jadi double-double glutennya ya. Tapi hasilnya makin bagus untuk dunia makanan. Nah, hasilnya gluten bisa muncul di makanan yang sama sekali nggak kita duga, mulai dari segala macam bentuk mie. Ya, kita udah tahu ini ya, mie instan, mie soa, sampai bakmi ayam, pizza, spaghetti, kulit bakpia, kulit siomay, dan pangsit, dan lain-lain. Kemudian saus dan bumbu seperti saus barbecue, kecap asin, saus teriyaki, saus salad, sampai saus pengental untuk masakan. Kemudian camilan dan dessert seperti sereal yang sering mengandung malt dari barley. Barley itu jali-jali ya. Biskuit, kue, keripik berbumbu, es krim tertentu, dan pie. Makanan siap saji, misalnya ikan atau ayam goreng tepung, sup instan, makanan beku, pasta, dan campuran nasi instan. Bahkan di roti dan biji-bijian, termasuk roti kentang, roti beras, kuskus, serta berbagai jenis gandum seperti durum dan semolina. Jadi, tanpa kita sadari, gluten sudah menyebar hampir ke setiap sudut dapur modern. Dari sarapan, camilan, sampai makan malam. Hampir semua makanan yang kita nikmati itu bisa jadi mengandung gluten dalam bentuk tersembunyi. Nggak cuma sampai di dapur aja, yang sering luput dari perhatian, gluten juga sudah digunakan di luar dunia makanan karena sifatnya yang lengket itu. Sebagai bahan perekat, gluten kadang dipakai sebagai pengikat pada lem amplop atau perangko. Jadi jangan dijilat gitu ya, kan kadang kita ngelem amplop atau perangko suka ngejilat ya. Jangan, karena kita bisa dapat glutennya dan juga kimia-kimia lainnya. Kemudian obat-obatan. Beberapa obat juga memakai gluten di bagian pelapisnya. Bahkan kosmetik, bahkan lipstick, lotion, shampoo bisa mengandung gluten. Nah, buat orang yang punya masalah kulit, penyerapan gluten lewat luka terbuka bisa memicu reaksi tertentu. Kita mungkin berpikir gini, seperti pemikiran saya dulu ya, bahwa bagaimana mungkin orang Indonesia yang makanan pokoknya adalah beras bisa menjadi sensitif terhadap gluten. Sahabat, ternyata seseorang bisa aja sensitif terhadap gluten meskipun nggak punya riwayat pribadi atau keturunan yang mengidap kondisi ini. Jadi maksudnya gini loh, kamu nggak punya riwayat sensitif terhadap gluten nih, tapi kamu sering banget makan bakmi buat sarapan pagi. Lama-lama, tanpa sadar, kamu jadi sering sariawan. Nah, sariawan ini bisa muncul karena sistem imun kamu lagi nggak seimbang. Idealnya, sistem imun kita harusnya seimbang. Tetapi keseimbangan ini bisa terganggu oleh banyak hal. Misalnya, lagi kena infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, lagi minum obat-obatan tertentu, lagi stres berat karena dikejar deadline, atau sering terpapar asap kendaraan bermotor. Kondisi-kondisi ini bisa bikin sel T atau T cell, yaitu sel darah putih yang mengatur kerja sistem imun, jadi nggak berfungsi sebaik biasanya. Akibatnya, protein dari makanan yang selama ini aman kayak gluten bisa tiba-tiba dianggap sebagai musuh, sehingga tubuh pun bereaksi. Salah satu tandanya adalah munculnya peradangan di mulut, yaitu sariawan yang datang terus-menerus. Saya kasih contoh satu lagi ya. Kemarin kamu sarapan bakmi ayam, siangnya ada teman ulang tahun traktir pizza, lalu malamnya makan spaghetti carbonara yang creamy yang lagi viral di medsos. Sekilas sih nggak ada salah kan? Tapi buat orang sensitif terhadap gluten, pola makan seperti ini bisa bikin pencernaan lebih lambat dan gampang kembung. Gluten dari tepung gandum bisa bikin lapisan usus halus teriritasi, gas pun menumpuk dan tekanan di lambung meningkat. Dua hal ini bisa memicu asam lambung naik.
Makanya buat kita-kita yang gampang begah, nyeri ulu hati, atau sering sendawa setelah makan makanan bertepung, bisa jadi tubuh kita sebenarnya tuh mulai bereaksi terhadap gluten tanpa kita sadari. Jadi kesimpulannya, menjadi sensitif terhadap gluten juga bisa berkembang tanpa ada pemicu tunggal yang jelas. Tubuh kita bisa kehilangan toleransinya secara perlahan akibat paparan yang terus-menerus. Soalnya reaksi autoimun seringkali bersifat kumulatif. Artinya makin sering tubuh terpapar zat pemicunya, makin besar resikonya untuk bereaksi. Ditambah lagi dengan pola makan dan pertanian modern saat ini, tubuh kita menghadapi beban gluten yang jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Gandum hasil rekayasa genetik sekarang mengandung hampir 90% lebih banyak gluten dibandingkan gandum 100 tahun yang lalu. Jadi gandum yang kita beli itu boleh katakan 100% itu hasil rekayasa ya. Jumlah gluten yang meningkat drastis ini memberi tekanan besar pada sistem pencernaan dan kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi gandum dan produk olahan yang mengandung gluten juga meningkat tajam dari tahun ke tahun. Paparan yang terus-menerus terhadap protein yang sudah banyak dimodifikasi ini bisa membuat tubuh akhirnya menganggap gluten sebagai zat asing. Jadi meskipun kita nggak punya faktor keturunan atau riwayat alergi sebelumnya, menjadi sensitif terhadap gluten tetap bisa muncul. Terutama kalau tubuh kita sering terpapar hal-hal dari luar seperti polusi, zat tambahan dari makanan olahan, batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh sehingga kita mengkonsumsi obat terus, atau pola makan tinggi gluten. Saat keseimbangan sistem imun terganggu, gluten yang dulu dianggap biasa aja bisa tiba-tiba dilihat sebagai ancaman, lalu memicu reaksi peradangan di berbagai bagian tubuh. Misalnya munculnya sariawan atau asam lambung yang kambuh. Mencari resep yang aman, enak, bebas micin, aman untuk lambung, dan gluten-free itu sangat melelahkan dan seringkali berakhir gagal. Dan jujur, di Indonesia mengklaim 100% bebas gluten itu hampir mustahil karena kita tidak bisa mengontrol cross-contamination di setiap pabrik. Karena itu, saya tawarkan program Reset Yogurt Premium, sebuah panduan makan harian rendah gluten dan tanpa tambahan MSG yang bantu tubuh tenang dari radang dan nyaman di lambung. Dengan hanya Rp1.667 per hari, total Rp50.000 per bulan, kamu akan dapat Daily Healing Menu, resep harian rendah gluten dan tanpa MSG tambahan, dirancang untuk bantu menenangkan sistem pencernaan dan mengurangi resiko peradangan. Kemudian kamu juga akan mendapatkan meal prep dan shopping list. Nggak perlu bingung mau masak apa hari ini, tinggal ikuti panduan dan belanja tanpa drama. Kamu juga akan mendapatkan kelas masak eksklusif, belajar bikin berbagai menu lokal dan global favoritmu dalam versi GF friendly, artinya rendah gluten, dan tanpa tambahan MSG yang tetap lezat dan aman buat lambung. Dapatkan akses ke Daily Healing Menu dengan bergabung di Cerdas Sehat 50 Community. Stop frustrasi dan tebak-tebak menu, mulai langkah kecilmu hari ini, buat tubuhmu lebih tenang, lambungmu lebih nyaman, sariawan lenyap, dan hidupmu minim radang. Lalu, gimana dong caranya tahu kalau tubuh kita sebenarnya sensitif terhadap gluten? Nah, ini yang tricky, sahabat CS, karena gejalanya sering banget menyamar. Sensitif terhadap gluten itu kayak penyakit bunglon, bisa muncul dalam banyak bentuk, dan sering mirip sama keluhan sehari-hari yang kita anggap sepele. Makanya banyak orang yang sebenarnya sensitif gluten, tapi nggak sadar sama sekali. Coba perhatikan tanda-tandanya. Kamu sering merasa kembung atau begah setiap habis makan, perut gampang bergas, kadang diare, kadang malah sembelit. Atau mungkin kamu sering ngerasa capek terus, padahal udah tidur yang cukup. Bisa juga muncul nyeri di sendi atau otot, kulit gatal-gatal atau ruam-ruam merah, bahkan gampang jerawatan tanpa sebab yang jelas. Dan yang paling sering dialami banyak orang, brain fog, alias kepala rasanya berat, susah fokus, gampang lupa hal-hal kecil.
Nah, kalau gejala-gejala ini sering muncul, apalagi setelah kamu makan makanan dari tepung terigu, kayak roti, mie, atau kue, bisa jadi tubuh kamu sebenarnya nggak cocok sama gluten. Cara paling sederhana untuk mengatasinya, coba hentikan dulu semua makanan yang mengandung gluten selama beberapa minggu. Kalau tubuhmu terasa ringan, pencernaan lebih tenang, dan gejala-gejala tadi mulai menghilang, itu sinyal kuat kalau kamu memang sensitif terhadap gluten.